Jadi sekarang kita melompat dari Ezra ke Nehemia, karena Nehemia sekarang ditunjuk oleh raja sebagai gubernur. Dan dia datang untuk melihat tembok Yerusalem. Keadaannya mengerikan, berantakan. Dengan kata lain, persyaratan Tuhan, hukum-hukumnya. Pagar perlindungannya terhadap penyembahan berhala telah runtuh, hancur berkeping-keping. Ada celah di tembok, penuh dengan lubang. Ingatlah bahwa Katolik Roma mengubah perintah-perintah itu. Ada begitu banyak lubang di tembok. Ini seperti Babel yang menghancurkan tembok. Itulah yang telah mereka lakukan. Jadi sekarang Nehemia, dia bukan seorang nabi, dia bukan seorang imam, dia seorang gubernur. Dia akan datang dan menyelesaikannya. Dan dia adalah pembawa piala raja. Jadi dia pasti sangat bisa dipercaya karena Anda tidak menuangkan piala raja. Jika Anda tidak mempercayai orang tersebut karena mereka bisa meracuni piala itu, bukan? Jadi Nehemia, riwayat Nehemia bin Hakhalia, pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Jadi dia ada di sana bersama raja. Dia adalah pembawa piala. Lompat ke ayat 3, dan mereka berkata kepadaku, ini adalah orang-orang yang melaporkan kepadanya tentang apa yang terjadi di Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nah, tembok melambangkan perlindungan. Ada tembok di sekeliling bait suci, itu melambangkan kebenaran Kristus. Kebenaran adalah perbuatan yang benar. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhanku, itu melambangkan hukum. Gerbang melambangkan pintu masuk, yaitu Kristus yang mengundang Anda ke dalam kebenarannya, yang berarti kembali ke dalam keselarasan dengan Tuhan. Inilah yang secara tipologis digambarkan di sini. Dan pada waktu itu, sisa yang tertinggal dari Babel berada dalam penderitaan karena berada dalam kekacauan. Keadaan kacau balau. 10 perintah Allah telah dilenyapkan sepenuhnya oleh budaya kafir. Dan aku berkata, aku memohon kepadamu, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih-Nya terhadap orang yang mengasihinya dan mengikuti perintah-Nya. Dapatkah Anda melihat tipologi di sana? Jadi Martin, apakah kita gila ketika kita mulai berbicara tentang kita harus menaati perintah-perintah? Tidak. Bukan sebagai sarana untuk keselamatan, karena melalui hukum Taurat tidak ada seorang pun yang akan diselamatkan. Tetapi karena Kristus telah menyelamatkan Anda, Anda kembali ke dalam keselarasan dengan Tuhan. Seperti yang ditunjukkan oleh semua ini, pertama-tama letakkan Kristus kembali di pusat, dan kemudian karena itu Anda menaati hukum. Benar-benar tepat sekali.